baca sistem geologi bumi. Itu zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Desa Petobo di Palu, Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang terdampak gempa paling parah dan bahkan gempa mengakibatkan tanah naik beberapa meter. Permukaan tanah meningkat seperti menelan rumah-rumah warga di sini dan fenomena ini disebut liquefaction atau likuifaksi. Gempa menggerakkan tanah dan memaksa partikelnya merenggang dan bercampur dengan air di dalam tanah dan kemudian mengubahnya seperti menjadi lumpur. Seorang penduduk desa Petobo mengaku bahwa fenomena ini membuat rumahnya bergeser bahkan hingga 600 meter jauhnya. Ada Profesor Nana Sulaksana. Prof. Nana ini adalah ahli geologi dari Universitas Padjadjaran. Likuifaksi ini melihat tanah yang padat dengan bangunan-bangunan di atasnya seperti tersapu oleh gelombang air. Kenapa ada tanah yang berkarakter seperti air seperti ini, Prof? Barangkali ini memang yang namanya gempa Palu ini sangat luar biasa. Gempanya juga besar, kemudian disusul tsunami, dan kemudian liquefaction. Gejala liquefaction inilah yang sangat menarik karena ini merupakan fenomena yang jarang. Yang namanya likuifaksi itu banyak terjadi sehabis gempa di Jepang, di Chili, dan lain sebagainya. Yang di Palu ini memang sangat luar biasa karena kita bisa melihat, menyaksikan sendiri bagaimana pergerakan daripada tanah tergulung dan kemudian bisa meluncur dan kemudian bisa juga ambles. Usai gempa dan yang menerjang Donggala dan juga Palu, saudara, ini ada fenomena likuifaksi. Proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi di Komplek Perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit WorldView resolusi piksel 0,5 meter, di mana dapat disaksikan dengan jelas rumah dan juga bangunan terseret oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi. Kalau kita lihat dari kondisi geologi di Palu, secara genetik kota Palu itu berdiri di atas endapan aluvium. Endapan aluvium yang berumur mungkin 10.000, 15.000 atau 20.000 tahun yang lalu. Dan itu berasal dari endapan pantai maupun endapan sungai. Jadi dia berupa daerah yang datar. Di dalam endapan aluvium ini, di bagian bawahnya, itu pada saat pembentukannya ada yang disebut sebagai kantong-kantong pasir halus yang mengandung air. Air ini didapat sebagai air kita sebutkan air formasi yang di dalam prosesnya nanti ini terkompaksi dengan batuan sehingga di permukaan tidak terlihat. Hanya kita bisa melihatnya kalau kita di bawah permukaan. Jadi artinya di sini berapapun kita mempunyai kekuatan bangunan, karena ini sifatnya di atas konstruksinya di atas air, liquid, di atas lumpur, maka dia tidak akan bisa menahan. Dia akan ambrul ke bawah atau seperti kemarin, meluncur seperti itu. Karena liquid itu sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Itu zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat manfis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan tuh ya bahasa Arabnya tamur itu.
Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur itu ya terus takut tidur karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk dan itu artinya belajar.